Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, Ani Maharani. Salam kenal ya semuanya. Ini YouTube pertama aku dan ini video pertama aku. Kita di sini akan ngebahas masalah kesehatan. Aku asal dari Kota Bogor, Kabupaten tepatnya. Aku saat ini tinggal di Tangerang. Profesi saat ini yaitu sebagai bidan di salah satu rumah sakit ibu dan anak swasta. Sekedar sharing ya, sebagai bidan pada saat pertama kali masuk bidan dan menjurus saat ini sampai sudah 12 tahun jadi seorang bidan. Untuk pertama kali masuk ke bidanan itu tahun 2006. Pertama kali masuk ke bidanan. Awalnya kenapa sih aku pilih jadi bidan? Awalnya nggak ada niatan ya, nggak ada cita-cita dari kecil untuk jadi bidan atau jadi tenaga medis, nggak ada niatan sama sekali. Tapi awal itu aku pengen jadi guru TK untuk ngajar anak-anak karena seneng anak-anak ya waktu itu. Tapi motivasi dari orang tua untuk jadi bidan pada saat itu, kenapa? Karena mungkin waktu itu bidan, enak, ibu bidan itu bisa buka praktek sendiri gitu, dan bisa mandiri. Akhirnya setelah dipikir-pikir, setelah mengalami pikiran panjang, jadi akhirnya aku ikut orang tua atau ibu. Awalnya itu aku nyoba di kampus Politekkes yang ada di Bogor, kebetulan gak lulus. Dan yang kedua kalinya di rumah sakit Jakarta. Ternyata di situ perawat, cuman aku niatnya dari awal bidan, jadi di cancel lah. Akhirnya ketiga di salah satu kampus swasta waktu itu di Jakarta Timur. Aku memilih di situ karena karena punya rumah sakit sendiri gitu, dan juga lumayan untuk kampusnya gitu. Jadi ada banyak kerjasama rumah sakit lain dan juga bidan praktek mandiri pada saat itu ya. Nah, itu masuk di 2006 di kampus Jakarta Timur. Awalnya enaknya jadi bidan sekolah cuma 3 tahun. Ternyata banyak sekali rintangan ya gitu. Sekaligus banyak sekali pengeluaran uang ya. Jadi pada saat itu masuk itu waktu itu tinggi, juga pemeriksaan kesehatan seperti biasa. Jadi kebetulan waktu itu di kampus Jakarta itu aku ada latihan dasar bela negara. Wah, itu benar-benar sangat amat kaget ya, bidanan ada latihan dasar bela negara atau LDBN. Nggak tahu deh di kampus lain ya, tapi waktu itu kebetulan ketemu beberapa kampus. Jadi kita tuh diajarkan betapa cintanya kita sama Indonesia, dan diajarkan tuh kebetulan sama TNI, benar-benar digojlok. Dan setelah itu ya awalnya anak-anak aja jadi mahasiswa bidan dengan pakai seragam itu aja ya, Senin sampai Sabtu, belum kalau hari Minggu kadang ada dosen yang mau masuk. Jadi kita di situ sebagai mahasiswa yang benar-benar pakai seragam full, nggak ada pakai baju biasanya. Yang ada di pikiran aku itu aku jadi mahasiswa pakai baju biasa setiap hari. Ternyata pas masuk ke bidanan itu semua sirna. Jadi semua itu pakai baju seragam kebidanan. Selanjutnya ya, singkat cerita nih, aku lulus kuliah itu tahun 2009 itu. Jadi kampus aku itu kebetulan tidak setelah lulus nggak langsung ya udah kamu cari kerja silahkan, tapi enggak. Kita itu di situ ada namanya magang, harus ada magang di bidan praktek mandiri atau di klinik bersalin. Jadi nggak bisa tuh kita dikasih ijazah setelah lulus wisuda kita dapat ijazah ngelamar kerja dapat gaji, enggak. Jadi di kampus aku itu kebetulan kita ada ada magang selama waktu itu. Aku kebetulan 6 bulan atau 8 bulan ya gitu, aku lupa inget ya, udah lama ya, malum 2009 ya, sekarang udah 2021. Jadi pada saat itu magang, dan magangnya itu di daerah Kabupaten Tangerang, kebetulan sekarang tempat aku tinggal. Waktu itu bidannya rame, pasiennya alhamdulillah rame. Sehari itu
pasti ada aja yang bersalin atau melahirkan. Jadi sehari itu bisa 1 sampai 4 maksimal. Dan yang kalian mau tahu nih, zaman 2009 itu lahiran masih di rumah, jadi masih didampingi sama dukun. Jadi kita itu datang tengah malam, dijemput naik motor, lewatin sawah, lewatin kuburan. Itu buat saya ekstrim banget ya, yang dari Jakarta ke kabupaten, walaupun rumah saya juga kabupaten sih, cuman langsung nolong lahiran gitu. Pada saat itu wow, amazing banget, nolong lahiran di rumah pasien dengan kadang-kadang penerangannya kurang, dan juga dengan didampingi oleh dukun tanpa ada sahabat bidan satu lagi gitu. Wah, itu benar-benar tantangan banget. Saya di BPM atau di bidang praktek mandiri waktu itu cukup lumayan lama, 1,5 tahun. Nah, setelah itu coba karena menikah gitu ada berhenti, sempet stuck di 1 tahun tidak kerja, jadi ibu rumah tangga, punya anak usia 6 bulan. Ternyata gak enak ya gitu, di rumah aja gitu. Sebagai bidan saya ngerasa aduh kok gak enak, kenapa gak bisa, ilmu saya ini kayak sayang gitu ya, gak bisa dipakai lagi. Kalau ada yang nanya, kok kenapa sih nggak mau buka praktek aja gitu, kenapa sih nggak sesuai impian ibunya nggak buka praktek gitu, banyak pasien. Wah, itu nggak sesuai banget ya. Itu tahun 2006 dan terjadi 2009. Wah, ternyata lulusan bidan banyak banget gitu, banyak banget. Bahkan yang lulusan bidan nggak semuanya jadi bidan. Bahkan ada yang setelah jadi bidan, lulus sekolah bidan, mereka ada yang jadi kerja di bank, ada yang kerja di perusahaan, melenceng lah gitu ya. Itu balik lagi ya, itu pilihan setiap orang masing-masing gitu. Tapi pada saat aku itu ya kebetulan ada lowongan kerja gitu, kebidanan. Dan sebelum aku lulus, setelah aku lulus, dan zaman sekarang tuh sangat amat berbeda. Kayak misalnya pada saat aku sebelum lulus nih, oh iya bidan tuh sedikit, dan waktu itu kampus pun susah. Ternyata sekarang setelah aku lulus, lulusan bidan banyak sekali, banyak banget ya gitu. Jadi wow, banyak banget, saingannya sangat amat banyak dari kampus, berbagai macam kampus di luar daerah juga banyak. Akhirnya aku pada saat itu memutuskan bukan untuk buka praktek gitu, tapi untuk nyari pengalaman dahulu gitu. Jadi nggak mau buka praktek dulu lah, mau nyari pengalaman dulu. Ternyata pas pada saat itu menikah di sini, wow, ternyata bidannya banyak banget. Jadi mungkin 500 meter, nggak nyampe 5 km ya, 500 meter udah ada bidan lagi, wow. Memang rezeki itu udah ada yang mengatur. Tapi aku berusaha mencari ilmu dulu di BPM, di klinik. Aku coba di klinik dulu gitu. Jadi kalau misalnya zaman dulu tuh bidan lulus sekolah bisa jadi bidan desa, tapi sekarang nggak bisa. Jadi kalau dulu tuh bidan zaman dulu tuh lulus kuliah bisa buka praktek mandiri, bisa kerja di puskesmas, enak kan ya. Nah, pas aku lulus tuh masuk puskesmas nggak gampang, begitu banyak persyaratannya, dan dulu tuh honor. Kadang pernah ada yang bilang, oh, jadi bidan enak, gajinya gede gitu kan, jadi bidan tuh enak. Nggak seperti yang dibayangkan ya gitu. Kalau kerja bank mungkin besaran gaji yang di perusahaan, makanya banyak yang melenceng ya dari bidan ke bank, kerja di perusahaan. Mungkin memang orang mikir, oh gajinya segitu-gitu aja, tapi kenapa yang masih bisa jalan ya, karena pada saat itu kita sudah berjanji gitu, sudah ada janji ikrarnya. Kalau perawat juga ada, bidan ada, jadi ikrar gitu. Jadi mungkin ada yang udahlah gitu, tapi kalau aku mencoba untuk menjalaninya sebisa mungkin, dijalani semampunya mungkin dijalani. Sekarang itu ilmu kebidanan udah berkembang luas banget, sampai aku tuh bingung mau ikut pelatihan. Jadi banyak banget pelatihan, banyak banget tentang jurusan-jurusan kebidanan yang lainnya. Kayak misalnya bidan tuh nggak cuma memeriksakan kehamilan, nggak cuma menolong persalinan, dan nggak cuma imunisasi aja. Zaman dulu kan hanya itu aja gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah ada kayak hypnobirthing, prenatal gentle yoga atau yoga hamil, ada juga daula, pendamping persalinan, dan banyak macamnya lagi yang nanti bakalan aku bongkar satu persatu biar kalian itu oh ya mau pilih mana ya, mau ikut mana ya gitu, dan biayanya kira-kira berapa ya. Jadi kita tuh nggak cuma stuck
kelahiran aja, nunggu pasien imunisasi aja, sama pemeriksaan kehamilan aja. Tapi kita bisa mengembangkan diri kita sebagai bidan itu ke bagian-bagian yang lain gitu. Jadi nggak cuma itu aja yang kita dalamin. Oh, bidan itu paling mau lahiran gitu. Sekarang tuh udah berkembang pesat gitu. Nanti akan aku bongkar satu-satu di YouTube aku, yaitu di Ani Maharani. Jadi kalian harus stay tune terus ya. Buat kalian adik-adik yang mau atau yang baru mau lulus nih tahun depan, aduh aku mau jurusan mana ya, aku mau masuk apa ya gitu. Masuk bidan sekarang kayaknya biayanya doang mahal atau gimana, boleh pantengin YouTube aku. Kayak misalnya tuh apa sih kebidanan itu, kayak misalnya untuk lahiran doang, nanti aku dibangunin tengah malam, kayak gitu. Sekarang tuh bidan itu berkembang pesat gitu. Kalian boleh pantengin YouTube aku, nanti apa aja yang mau aku jelasin tentang profesi kebidanan dan profesi aku saat ini di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dan juga untuk ibu hamil, aku juga akan kasih penjelasan kayak misalnya USG apa aja dan kapan aja kalian bisa USG dan kapan aja kalian harus ke rumah sakit yang emergensi dan gak emergensi itu pada saat apa sih. Jadi kalian nggak panik, nggak parno gitu. Jadi buat semuanya jangan lupa komen, misalnya kalian tuh pengen tahu nih tentang sistem reproduksi, tentang haid, boleh tanya-tanya. Atau kalian mau aku ngulas tentang hypnobirthing atau mau mengulas tentang prenatal genital yoga, boleh komen di bawah sini ya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, di like, share yang banyak. Jangan lupa juga pasang loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.